ya, Habib Kiai di majlis bakar-bakar garu. Apa ini nggak menyerupai dukun bakar menyan? Apakah menjadi praktisi itu harus bisa rogo sukmo atau bisa karomah dan sebagainya ya? Itu bagaimana? Karena ini menarik buat saya. Banyak yang tanya seperti itu ya. Begini, itu akal-akalan orang-orang. Ya begitulah supranatural, metafisik. Praktisi ini ya, roki ini bukan dilihat kesaktiannya. Roki itu seperti makna bahasanya, rokoyarki, rukyatan, rokoyarki, rokoyatan, naik dan merukyah. Isim fa'ilnya juga sama, roki ya, orang yang naik. Artinya roki itu orang man yartaki ila maqam min maqam ila maqam, min bidaya ila nihaya, min kahana ila karama, kan begitu. Bitaskiyatil qulub. Mereka peroki ini adalah orang yang naik dari bawah ke atas, dari kehinaan kepada kemuliaan, ya, dari bidaya permulaan kepada ujung. Kemudian dengan membersihkan hati, memperbagus akhlak, bukan dengan kesaktian, bisa raga sukma, bisa ngilang, panglimun, lari cepat dan lain sebagainya. Kalau seperti itu setan juga bisa, jin juga bisa seperti itu. Jalan di air ikan juga bisa, terbang burung juga bisa. Nah, begitu. Nah, kita targetnya di sini adalah untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki diri kita dan juga mengajak kepada manusia dan jin untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi patokannya itu dia sakti, dia bisa raga sukma. Ini akal-akalan saja, begitu. Nggak ada dasarnya seperti itu dalam Al-Quran. Orang yang bisa berdakwah kepada bangsa jin harus bisa raga sukma. Dalilnya mana, hujahnya mana? Nggak ada satupun ulama kita, ya, Ahlussunnah wal Jamaah yang berstatement seperti itu. Kalau ada yang berstatement seperti itu, harus bisa praktisi, harus bisa meraga sukma, harus bisa ngilang, harus bisa panglimun, bisa terbang dan sebagainya. Itu ajaran Sheltonia, ajaran setan. Berarti hal yang semacam itu tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Sangat tidak dibenarkan, sangat tidak dibenarkan. Kalau memang pun ada, itu berarti hanya sebuah akal-akalan atau untuk menunjukkan kesaktian saja, gitu. Iya. Memang ada orang yang ahli seperti itu, ada. Kita tidak pungkiri, kita tidak memungkirinya. Tetapi hal yang seperti itu adalah maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita paksakan kehadirannya. Karoma juga ketika kamu harus keluarkan karoma sekarang. Tidak bisa. Karoma itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadi karoma tidak bisa kita keluarkan secara keinginan kita sendiri. Saya harus keluarkan karoma sekarang juga karena ini mendesak. Nggak bisa. Sesuai kehendak Allah. Itu namanya karoma. Itu namanya maunah. Nah, kalau kehendak kita gini ini bisa-bisa istidrot jadinya. Bisa-bisa itu tipu daya untuk menyesatkan kita lebih dalam lagi. Naudzubillah min dzalik, begitu. Ya, ada lagi itu pertanyaan seperti ini, apanya? Tadi kan masalah rogo sukmo, yang kedua itu masalah mata batin ya. Banyak sekali praktisi, khususnya praktisi pemula itu menanyakan ke kami, khususnya ke kami itu menanyakan apa bisa kita menggunakan membuka mata batin dan bagaimana secara hukum, secara fikihnya, secara akidahnya itu membuka mata batin itu seperti apa ya? Iya, begini, membuka mata batin ini bukan wilayahnya manusia, ya. Apalagi itu perkara gaib. Wa ma ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Itu urusannya Allah, bukan urusan manusia yang gaib. Kita hanya mengimaninya saja, bukan melihat. Ayo kamu harus percaya adanya surga dan neraka. Gimana caranya melihat surga dan neraka? Bukan tugas kita. Itu tugasnya Allah. Itu urusannya Allah, ya. Maaf. Itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Ada adab kubur, ada alam barzah, ada yaumul hisab, ada telaga kausar. Itu hal yang gaib semuanya.
Bagaimana caranya kita buka mata batin supaya melihat itu semua? Itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Urusan kita adalah mengimaninya, meyakininya itu ada. Karena itu dibawa dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka jin ini kita harus percaya adanya jin, tuh kan? Gimana caranya kita supaya bisa melihat jin? Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Tugas kita, urusan kita hanya meyakini adanya jin, mengimani adanya jin. Allah memberitahu, menginfokan ada bangsa jin, ada makhluk selain kita, malaikat, jin, maka kita harus mengimaninya seiman-imannya, sepenuh-penuhnya. Kalau kita tidak mengimaninya bisa kafir. Kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka mata batin supaya mengetahui jin, bisa mengetahui malaikat, tidak ada. Ya, tidak ada, itu tidak wajib, ya. Tidak wajib, bahkan tidak sunnah. Kalau di Kabrijan ini kan ada teknik mata batin, itu gimana dia? Itu bukan teknik mata batin. Jadi begini, setiap pasien yang dia sudah pernah kesurupan, pasien yang dia pernah kelihatan hal-hal yang gaib, nah, itu pada umumnya mayoritasnya di tubuhnya itu sudah ada jin. Ketika jinnya ini dikeluarkan dari tubuhnya, maka portal gaib tersebut masih terbuka, belum tertutup saat itu juga. Nah, orang yang seperti ini bisa difungsikan pandangannya, diarahkan untuk hal kemaslahatan di dalam pengobatan saja, bukan cari nomor togel, cari jodohnya dia yang hilang, bukan, tetapi hanya untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan pengobatan. Bagaimana mengetahui terletak sihir, letak penyakitnya di mana? Hanya itu saja, sebatas sebatas hipotesis, menguatkan teknik di dalam memaksimalkan, mengoptimalkan penanganan. Begitu. Berarti tidak ada paksaan untuk pasien kita buka mata batinnya. Sebelumnya memang sudah terbuka. Iya, memang terbuka. Itu murni, ya, alami, dan itu tidak ada paksaan kita buka mata batinnya, tidak, ya. Dan itu alami, siapapun sebenarnya bisa melakukan hal itu. Terus apabila biasanya gini, kejadiannya itu setelah terbuka mata batinnya itu punya firasat menebak orang lain, ya. Pernah kejadian ini, ya, di tim SRA sendiri. Ada salah satu pasien kita tangani setelah proses mata batin itu selesai meruqyahnya, kemudian dia bisa menebak salah satu kameramennya. Wah, ini kamu punya jodoh ya, ini ya, kamu mau nikah ya tanggal ini. Itu bagaimana seperti itu, ya? Itu adalah natijah, hasil sementara ketika orang itu portal gaibnya difungsikan. Jadi ketika orang itu portal gaibnya difungsikan, ini kan sudah terbuka dia mata batinnya pasien tadi berjalur dengan pandangan. Ketika pandangan batin ini terbuka dan dia menutup pandangan bohir, maka yang aktif adalah pandangan batin, sehingga mata bohirnya ikut melihat apa yang dilihat oleh pandangan batin, begitu. Maka ketika dia melihat sesuatu sudah di hadapannya, melihat seseorang kok dia begini, itu imbas sementara. Setelah itu dia nggak akan tahu lagi. Imbas sementara dari pandangan batinnya yang terbuka luas, sehingga dia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, tapi itu sementara. Setelah itu tidak akan lagi dia bisa melihat atau menebak-nebak. Kalau dia menggunakan hal itu, menebak-nebak, melihat-lihat, jatuhnya nanti manipulasi dan kontaminasi. Kebanyakan seperti itu. Pandangannya jadi tidak murni terlihat, pandangannya jadi tidak murni jelas. Kadang campuran dari jin, campuran dari dukun, ataupun dari dirinya sendiri yang ngeblank pikirannya, begitu. Berbahaya sekali, ya. Tidak boleh menggunakan secara terus-menerus. Kadang kita gunakan hanya sekali saja, sudah selesai, itu sudah normal, kita perbaiki mentalnya, kita kuatkan mental, selesai. Berarti tidak perlu hanya perlu penguatan mental itu, ya, untuk mengatasi pasien yang seperti itu, ya. Iya, betul. Terus ini ada titipan pertanyaan, jadi di subscriber kami di SRA. Sebentar, Kiai. Ini banyak sekali, yang ini saya bacakan beberapa saja karena mungkin waktunya, ya, yang tidak cukup. Ini ada pertanyaan atas nama Sinan.
2 hari yang lalu tanya Kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Pak Yai mengenai komentar salah satu Ustadz di TV yang menganggap air yang didoakan itu mengandung khodam atau jin? Soalnya kalau tidak salah yang mengatakan yang salah dia mengatakan dukun pakai air masak juga ikut-ikutan pakai air, dan ada juga yang mengatakan nggak perlu pakai ayat khusus soalnya bisa mengundang jin, cukup berdoa kepada Allah. Jadi seperti ini. Begini, kalau dia katakan berdoa kepada Allah itu cukup saja dan nggak boleh pakai Al-Quran karena mengundang jin, ini su'ul adab kepada Allah. Kenapa? Karena dia mengatakan ucapan dia lebih baik daripada Al-Quran. Logikanya kan begitu. Logikanya begitu. Ya. Nggak perlu kita pakai Al-Quran, niup air pakai Al-Quran, cukup kita berdoa kepada Allah. Ini su'ul adab kepada Allah. Kenapa? Karena dia meyakini ucapannya ini lebih mujarab daripada Al-Quran. Terus dia secara logika sudah patah gitu loh. Dia melarang orang meruqyah, menyuhu pakai Al-Quran, tapi dia tidak melarang menyuhu air itu pakai doanya mulutnya sendiri. Dengan doa bahasa Indonesia. Padahal lebih bagus itu bahasa Arab. Ahli surga bahasa Arab, kan begitu. Logotul jannah, logotul arabi, logotul jannah. Kan begitu. Kemudian bahasa Arab saja dia berdoa pakai bahasa Arab lebih mulia daripada bahasa Indonesia. Karena bahasa Arab itu bahasa surga, satu itu. Kedua, dia mengatakan jangan pakai ayat-ayat Quran tertentu khusus. Cukup kita berdoa kepada Allah. Ini sebenarnya su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kenapa dibandingkan seperti itu? Harusnya dia mengatakan sebegini. Tidak perlu dia pakai mantra. Cukup kita berdoa kepada Allah saja. Nggak perlu dia baca mantra-mantra apa misalnya Jawa baca-baca mantra yang nggak jelas. Hom hilahom ba martaba dur misalnya. Nah, Gergedur. nggak boleh begitu. Harusnya untuk perbandingan itu lebih bagus begitu. Jangan pakai mantra itu lebih baik kita berdoa. Itu bagus. Tapi kalau dia bandingkan jangan baca Quran, lebih baik kita berdoa. Ini su'ul adab. Dia meyakini ucapan dia lebih baik daripada Al-Quran, lebih mulia daripada Al-Quran. Bisa sirik gitu ya? Bisa, sudah murtad kalau begitu, bisa bahaya. Alhamdulillah min dzalik. Jangan. Jadi ini ucapan-ucapan yang mudah dipatahkan dan nggak logis sama sekali. Jatuh. Hujahnya itu sudah patah dengan sendirinya tanpa kita bantah. Gitu. Ini ada menarik lagi. Kalaupun dalil-dalilnya, hadis-hadisnya, ayat Qur'annya tentang hal ini, wah ya segudang, nggak akan habis kita bahas satu hari. Gitu. Ada lagi ini di kita KBRA itu ada teknik yang sangat fenomenal, yakni teknik telur itu ya. Di sini ada pertanyaannya, teknik telur ini apa tidak menyerupai tekniknya dukun itu ya? Begini, nyembur misalnya. Dibaca bal Kiai juga apa itu tidak menyerupai tekniknya dukun ya. Habib Kiai di majlis bakar-bakar garu, apa ini nggak menyerupai dukun bakar menyan, kan begitu. Jangan hal yang serupa langsung tidak diperbolehkan. Hal yang serupa tidak diperbolehkan di dalam Islam, ini keliru. Tawaf sa'i, tawaf keliling itu, ini kan bukan ajaran Islam. Ini orang Yahudi terlebih dahulu. Bahkan mereka telanjang saat itu. Telanjang saat itu. Islam datang tetap tawaf tapi pakai pakaian. Itu kan Yahudi, tradisinya Yahudi, ngiter-ngiterin Ka'bah begitu. Nah, ya. Nah, Majusi. Makanya hal yang serupa tidak langsung kita vonis itu sama dengan itu. Demikian juga telur demikian ya. Telur tidak ada unsur gaibnya sama sekali, khodam ataupun enggak. Pakai apapun bisa, pakai tangan bisa, cuma takut energinya masuk ke tangan. Pakai telur, biar energinya ke telur begitu. Nah. Berarti hanya sebagai media untuk memindahkan energi negatif ke telur itu ya? Seperti itu saja, untuk media menekan saja. Terus ini lagi, kok seru pertanyaannya dari Sinan ini. Yang ketiga, saya pernah mendengar kalau misal baca Al-Quran atau sholawat itu bisa mendatangkan jin kalau salah niat. Pertanyaannya, bagaimana batasan niat tersebut? Misal kalau niat menurut Habib ulama untuk baca sholawat atau surat ini, itu maka Allah melindunginya atau fadanya. Jadi contohnya semisal ini membaca wirid sakron akan dibentengi dengan izin Allah. Apakah itu termasuk salah niat atau tidak ya?
Iya, innamal a'malu binniyat kata Nabi. Segala perbuatan itu ya, berpunca semua dari niat. Ya. Bermuara semua dari niat. Nah, ketika orang baca Quran saja, orang sholat itu kan baik, ibadah. Tetapi ketika hatinya karena di situ ada target perempuan yang mau dia nikahi, atau calon mertua di situ, dia sholatnya anteng luar biasa, maka ibadahnya itu jadi maksiat. Gitu. Dohirnya ibadah, tapi sebenarnya dia melakukan dosa. Kenapa? Karena dia ria. Dia sholatnya karena mertua, sholatnya karena mantan dan segala selainnya, misalnya begitu ya. Nah, demikian juga baca Quran ketika dia niatkan untuk nyantet orang lain, ya haram hukumnya. Yang di situ berperan adalah jin, ya, jin bukan malaikat. Nah, itu. Walaupun semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk ya semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya semua tergantung niat. Niat untuk pembentengan bagus, itu juga termasuk niat karena Nabi juga pernah menyarankan baca ayat kursi untuk pembentengan. Barang siapa yang baca ini maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dari pagi sampai sore, kan banyak hadis-hadis yang seperti itu. Maka ketika kita membaca hal itu niatnya sama seperti niatnya Nabi ya, dan kita mengikuti ajaran Nabi, tetap itu dikatakan niat yang baik dan tidak mengandung tidak menarik perancin di situ. Oke. Terus ini pertanyaan lanjutan dari kami tim SRA itu kan waktu pelatihan mahir jenengan menyampaikan bahwa saya mau pamit dari KBRA. Saya mau uzlah, itu kami dari semua tim itu merasa kehilangan, yaitu apa motivasi jenengan untuk pamit seperti itu?